bagaimana Anda sebagai orang yang sudah belajar tentang Islam berpandangan tentang agama yang paling benar itu? Kalau aku sedang menjadi Kumailah Hakimah yang dididik Islami, aku akan jawabnya agama yang benar, bukan yang paling benar malah ya. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam gitu. Inna dina indallahil Islam itu biasanya sering digaungkan. Jadi argumennya begitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya aku adalah aku, kalau aku jawabnya ya nggak ada agama yang benar, karena setiap agama itu adalah benar menurut mereka doang gitu. Jadi Bang Ade yang Muslim akan merasa Islam itu benar. Ya menurut Bang Ade gitu. Menurut teman yang Kristen, agama yang benar itu adalah Kristen gitu. Jadi sifat kebenarannya itu tidak objektif gitu. Sifat kebenarannya itu terbatas. Terbatas pada kelompok-kelompok jadinya. Artinya apa? Artinya apakah ya, itu relatif gitu? Itu relatif. Jadi kebenaran itu jadi relatif? Tidak. Makanya aku bilangnya tidak ada yang benar. Jadi nggak bisa benar secara objektif aja. Tapi bukan relatif ya sifatnya. Karena ketika kita ngomongin relatif berarti kan ada absolut ya asumsinya. Nah setiap agama ini kan mereka percaya agama mereka benar secara absolut gitu. Padahal sifat kebenaran agama itu kan nggak bisa dibuktikan ya. Tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Apanya aja, Tuhannya, konsep Tuhannya nggak bisa. Konsep nilai-nilainya juga, misalnya ada konsep pahala dosa, kita kan tidak bisa lihat apakah konsep dosa pahala ini adalah nyata gitu, nyata konsekuensinya dan hitungannya bisa dipertanggungjawabkan, kita kan nggak tahu. Sebelum yang lebih sulit, ya, Anda menyebut tadi nggak bisa dibuktikan. Menurut Anda Tuhan itu tidak bisa dibuktikan? Tidak bisa. Pembuktian Tuhan itu semuanya personal. Kayak aku percaya Tuhan itu ada karena Tuhan mendengarkan doaku. Atau hal-hal lain yang sebenarnya punya alternatif jawaban yang lebih immediate gitu. Misalnya Tuhan itu ada karena menurunkan hujan misalnya. Tapi kan kita punya penjelasan yang immediate kenapa hujan turun gitu lah. Ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mon mboten karu-karuan. Mon ya. Wah itu permainan kata begitu ini kalau penting kalau terangkan ya. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran ya, itu kita akan tahu betul betapa parahnya ya, atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun apa yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku, iku ora umiyin. Balike dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Ya terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu bi afwahihim. Efektivitas bi afwahihim itu sampai tenggene Tarikhus Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat.